Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat pagi keluarga Bethany Miracle Center Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Katakan shalom. Saya percaya bahwa Tuhan terus memelihara kita dengan cara ajaib. Katakan amin. Dan terima kasih buat dukungan doa saudara selama saya pelayanan di Indonesia. Dan saya percaya bahwa semua karena dukungan doa dari setiap saudara-saudara, sehingga dalam semua jadwal yang cukup padat selama hampir 5 kali hari minggu, semuanya bisa terselesaikan on time, dan juga Tuhan memberi kesehatan dan urapan dan banyak jiwa yang diselamatkan dan banyak jiwa yang dikuatkan. Saya percaya semua saudara juga akan mendapat upah yang sama. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Haleluya. Nah, saudara sekalian, jelas sekali tahun ini Tuhan memberi buat kita tema The Year of Expansion. Tahun perluasan. Siapa mau alami perluasan dengan Tuhan? Kata bersama saya mau alami perluasan. 2, 3. Tapi memang saudaraku, untuk kita mengalami sebuah perluasan, maka kita harus dihadapkan dengan semua keadaan yang seolah-olah tidak nyaman. Ibarat rumah saudara ketika sangat sempit dan kecil sekali, maka mau tidak mau Anda mulai perluas, Anda expand, Anda mulai perbaiki, Anda perlebar, maka Anda tahu saudara akan masuk dalam masa perbaikan, masa yang penuh dengan suara bising, masa yang penuh dengan debu dan juga kotoran dan sebagainya. Tapi Anda harus tetap percaya bahwa ketika seolah-olah hari-hari ini hidupmu seolah-olah banyak tantangan pergumulan, saudara sekalian, Tuhan bukan Tuhan yang tinggalkan kita, tetapi Dia sedang mengerjakan. Dia mau memperluas hidup saudara. Percayalah, di balik semua yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, bulan ini kita masuk dalam subtema kita, Expand Your Hope. Perluaslah harapan saudara. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan dalam Ibrani 6 ayat 19. Mari kita lihat Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Setiap kali kita baca firman Tuhan dengan suara yang nyaring, maka percayalah iman akan muncul. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Terus, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ada kata pengharapan, hope, yang Paulus sedang mau sampaikan buat kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Mungkin beberapa saudara berkata, Pak, apa arti ayat ini? Saya mencoba meminjam ayat ini dari terjemahan bahasa sehari-hari. Akan lebih memudahkan Anda mengerti. Dalam Ibrani 6 ayat 19 dalam Alkitab bahasa sehari-hari dikatakan begini. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan pegangan yang aman bagi hidup kita. Yang percaya dan amin. Lihat kalimat berikutnya. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Nah sekalian, Alkitab mengajar buat kita betapa pentingnya kita hidup dalam pengharapan. Orang yang sudah tidak lagi punya pengharapan, ibarat orang yang sudah mati walaupun dia masih hidup. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar saudara sekalian tidak pernah kehilangan pengharapan. Karena pengharapan itu adalah ciri utama dari setiap orang percaya yang setuju. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, Alkitab menjelaskan buat kita bahwa pengharapan itu seperti jangkar. Kata bersama saya, seperti jangkar. 2, 3. Anda tahu ketika kapal itu, ketika dia mau merapat, seringkali kapal yang besar, karena dermaganya kedalaman air daripada dermaga itu tidak bisa mencukupi, maka kapal yang besar itu akhirnya menurunkan jangkar. Dan akhirnya kapal itu akan stay di situ. Supaya apa? Akhirnya akan ada skoci kecil yang diturunkan. Dan itu akan membawa para penumpang dari kapal itu menuju ke pelabuhan. Ataupun sebaliknya dari pelabuhan ke kapal itu. Nah, kapal itu saudaraku membutuhkan jangkar yang dilepas sampai ke dasar laut. Dan jangkar itu sampai tertancap kepada batu karang. Tujuannya apa? Jangkar itu membuat kapal itu steady.
tidak goyah. Walaupun ada ombak, bahkan angin yang keras. Tapi kapal itu akan tetap berada di posisinya. Nah, seperti itulah pengharapan. Semua kita harus punya pengharapan. Supaya hidup kita stabil. Melewati apapun juga. Bahkan saudara dan saya akan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan di Amerika bernama Pastor Joel Osteen. Pastor Joel ini saudara yang ada di Houston, Texas, di Amerika. Hari ini ternyata gerejanya adalah gereja yang terbesar di Amerika. Jemaatnya sudah hampir lebih dari 50.000 orang. Dan Anda tahu saudara, ada begitu banyak pendeta-pendeta lain. Gereja-gereja lain yang sebenarnya mungkin karena jealous atau iri dan berkata, waduh, Joel Osteen cuman motivator. Dia hanya selalu berkata pengharapan. Dan kemudian ada banyak yang mengejek. Teologinya terlalu dangkal. Cuman motivasi, cuman motivator. Nanti begitu ada tantangan dan goncangan yang ada dalam jemaatnya, pasti akan goyah. Nah, saudara sekalian, ketika saya mendengar banyak seperti itu, saya ingat 2007 saya dengan istri dan beberapa teman, saya pergi ke gereja Joel Osteen yang ada di Houston, Texas. Kami sengaja untuk belajar, didampingi oleh stafnya. Saya diajak lihat semua gedung. Dan Anda tahu dari sebuah bekas tempat, yaitu basket indoor. Saudara, akhirnya dibeli jadi gereja. Dan kalau Anda lihat di televisi, begitu pack, penuh dengan orang. Itu bukan KKR. Itu kebaktian setiap hari Minggu. Dan setiap minggu 3 kali kebaktian penuh sesak seperti itu. Dan kemudian saya melihat ada sesuatu yang ajaib. Kenapa? Karena ternyata kota Houston, Texas itu mirip dengan Jakarta. Macetnya luar biasa. Crowded, padat. Dan Anda tahu, ketika Joel Osteen, Tuhan bawa dengan suara pengharapan. Dia selalu beritanya adalah berita hope, pengharapan. Maka apa yang terjadi saudara? Itu ibarat air dingin yang dituangkan ke padang pasir yang kering, yang panas. Membuat banyak jiwa kembali disegarkan dan dikuatkan. Dan Anda tahu dari gereja yang diserahkan dari ayahnya hanya 6.000 orang. Hari ini oleh Joel Osteen anaknya menjadi gereja yang terbesar di Amerika. Dan Anda tahu saudara, bahkan buku-buku daripada Joel Osteen, bahkan khotbah-khotbahnya bukan hanya disaksikan oleh orang-orang Kristen. Ada banyak orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ada banyak orang-orang yang tidak ke gereja yang membaca bukunya dan jadi berkat. Dan banyak yang datang kepada Yesus. Memang ada banyak orang berkata, oh mungkin dia kelompok Illuminati, bla 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 dan sebagainya. Tapi paling tidak, saya selalu amati ketika dia khotbah. Di bagian akhir daripada siarannya, selalu dia undang orang percaya Yesus dan bertobat. Dan saya percaya hidupnya menyuarakan pengharapan. Dan sebenarnya suara pengharapan adalah suara Tuhan sendiri. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, judul khotbah hari ini adalah Jangkar Pengharapan. Ucapkan bersama saya jangkar pengharapan. 2, 3, jangkar pengharapan. Pengharapan itu harus menjadi ciri khas orang percaya. Seharusnya semua orang percaya yang penuh dengan pengharapan, hidupnya akan optimis. Hidupnya akan semangat, hidupnya akan bergairah dalam sikap dan juga perkataannya. Kalau sampai ada orang percaya atau hamba Tuhan sudah suka bicara yang negatif, sudah suka bicara yang saudaraku pesimis, sikap dan perkataannya pesimis. Kalau Anda telusuri, sebenarnya orang itu sudah goyah dan bahkan kehilangan pengharapannya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, hari ke depan kita akan banyak tantangan, tapi tetap percayalah, kalau kita berharap kepada Tuhan, Alkitab berjanji tak akan pernah dikecewakan orang yang berharap kepada Dia. Yang percaya tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Katakan bersama saya, jangkar pengharapan. 2, 3, jangkar pengharapan. Siapa yang mau punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan? Siapa mau alami hari depan yang lebih dahsyat? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja kita. Katakan haleluya. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar
bagaimana rahasia untuk kita bisa hidup dalam pengharapan. Dan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Rahasia hidup dalam pengharapan yang pertama adalah jangan pernah meremehkan dampak atau kuasa dari pengharapan. Saudara sekalian, jangan sudah memandang pengharapan, hope itu hanya hal yang sepele. Tidak. Alkitab menjelaskan hanya ada tiga yang ada, yaitu apa? Kasih, iman, dan pengharapan. Walaupun kasih yang terbesar, tapi pengharapan itu juga bagian daripada kekristenan yang akan membuat hidup kita kuat dan menang bersama Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, jangan pernah meremehkan, jangan pernah menyepelekan betapa pentingnya pengharapan. Kalau orang tidak menganggap pengharapan itu penting, maka seringkali dia kehilangan pengharapan. Tapi kalau saudara merasa pengharapan penting sekali, saudara tidak akan pernah mau kehilangan yang namanya pengharapan. Nah, coba lihat Alkitab menjelaskan apa. Roma pasal 4 ayat 18. Sebuah pribadi yang sebenarnya sudah tidak lagi punya pengharapan, tapi tetap berharap. Lihat. Roma 4 ayat 18. Yuk baca sama-sama dengan suara nyaring. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk apa? Berharap. Namun Abraham apa? Berharap juga. Terus berharap dan apa? Percaya. Bahwa Abraham akan menjadi apa? Bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Abraham sudah menanti sekian lama janji bahwa dia akan punya anak dari Sarah. Tapi keadaan berbeda dan tidak seperti yang Tuhan janjikan. Sarah sudah semakin tua dan sampai tidak lagi haid atau sudah menopause. Dan Anda tahu secara logika, secara ilmu kedokteran, nggak mungkin bisa hamil. Abraham juga sudah semakin tua. Alkitab berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga, terus berharap dan percaya. Saya mau tanya sama saudara, akhirnya apa yang Abraham harapkan jadi kenyataan tidak? Halo? Sarah hamil tidak? Hamil, saudaraku. Akhirnya Sarah melahirkan seorang anak namanya? Bukan saya, Pak. Oh, memang bukan, saudara. Lalu Ishak melahirkan 2 orang anak, namanya siapa? Bukan saya, Pak, memang saudaraku. Esau dan siapa? Yakub. Dan dari Yakub saja lahir 12 suku Israel. Dan dari 12 suku Israel, keturunan Abraham menyebar ke seluruh dunia. Dan hari ini orang selalu mengakui, semua orang-orang hebat di dunia adalah keturunan daripada Abraham. Semua ekonomi dunia dikuasai oleh keluarga daripada keturunan Abraham. Semua para penemu-penemu hal-hal yang penting dalam dunia ini, termasuk semua gadget yang Anda pegang, sebenarnya adalah orang-orang keturunan Abraham. Abraham walaupun tidak punya lagi tempat untuk berharap, tidak punya lagi dasar untuk dia berharap, namun dia tidak pernah berhenti berharap. Satu hari Tuhan buka kandungan istrinya dan terjadi mujizat. Hari ini jangan pernah remehkan lagi betapa dahsyatnya kuasa pengharapan. Orang-orang sukses adalah mereka yang menikmati hasil dari pengharapannya. Siapa mau jadi orang sukses? Slogan kita adalah Successful Bethany Family. Siapa mau jadi orang sukses? Katakan haleluya. Nah, orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Orang sukses bukanlah orang yang tidak pernah buat kesalahan. Tetapi orang sukses adalah mereka yang akhirnya menikmati hasil dari sebuah pengharapannya. Lihat, kalau Anda lihat orang-orang sukses hari ini, rata-rata mereka punya daftar kegagalan. Mereka punya daftar kesalahan. Tapi mereka tidak pernah berhenti berharap. Saudara sekalian, ada seorang pria di Amerika bernama Josh Opperman. Josh Opperman, itu mungkin kalau bahasa Jawanya Opperman, tukang oper. Ternyata satu hari
Josh Opperman menghadapi situasi yang sangat menggoncang jiwanya. Tunangannya yang dia cintai akhirnya meninggalkan dia dan menghilang. Dan bahkan cincin tunangan yang sudah dibelikan oleh Josh Opperman, yang sudah ditaruh di jari manis daripada kekasihnya, ternyata cincin tunangan itu dikembalikan kepada Josh Opperman. Anda bisa bayangkan sebuah keadaan yang membuat jiwa Josh tergoncang. Dan Anda tahu, kalau dia berpikir, ini cincin berlian mahal. Dia beli 10.000 US dollar. Lalu dia berpikir bagaimana supaya dia kembalikan ke toko. Karena hanya dipakai beberapa kali dan masih kelihatan baru. Dan akhirnya sudah dibawa ke toko. Toko berkata, maaf, kami tidak bisa menerima cincin ini dengan harga yang kamu minta. Loh, lah kan masih baru. Policy perusahaan kami, kalau kamu mau jual ke toko kami hanya hargai 30% dari harga kamu beli. What? Hanya 3.000 dolar. Dan Anda tahu, sudah seolah-olah jatuh ketimpa tangga. Tangganya ada pakunya. Pakunya karatan. Kena anjing gila. Anjingnya juga gigit. Bayangkan sudah kehilangan tunangan. Bahkan akhirnya cincinnya rugi 7.000 dolar. Tapi apakah Josh Opperman akhirnya putus asa? Justru dari peristiwa yang pahit yang dia alami, membuat dia punya sebuah pembelajaran. Oh, di Amerika pasti banyak orang yang mengalami serupa dengan saya. Akhirnya Josh Opperman dengan otak yang kreatif, dengan pengharapan yang kuat, dia buat sebuah website, yaitu I Do Now I Don't. I Do Now I Don't. Dia mulai launching, dan Anda tahu apa yang dia kerjakan. Dia umumkan setiap orang-orang yang diputuskan oleh tunangannya. Dan yang sudah terlanjur beli cincin tunangan. Kami mau beli cincin tunangan itu dengan harga bagus. Dan siapapun juga yang mau tunangan dan yang perlu cincin tunangan, jangan beli di toko, belilah dari website kami. Maka harganya juga bagus. Sudah tahu, dari sebuah kegagalan, ternyata kalau Anda lihat, hari ini Josh Opperman jadi orang yang kaya raya dan jadi orang sukses. Kenapa? Karena ternyata dia berkata minimal dalam setahun dia berhasil membeli dan menjual sebanyak 1.200 cincin. Dan keuntungan begitu banyak. Rupanya di Amerika banyak orang-orang patah hati. Tapi orang patah hati akan tetap bangkit dan akan jadi orang yang menang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata amin. Jangan pernah remehkan kuasa pengharapan. Ada seorang bernama Bonanno da Pisa. Siapa itu Pak? Saya juga nggak kenal. Bonanno da Pisa adalah seorang arsitek yang melakukan sebuah kesalahan fatal dalam membangun fondasi dan bangunan menara. Kenapa? Karena dia salah hitung. Maka ketika menara itu jadi, menyebabkan menara itu miring setiap tahun. Tambah lama, tambah miring. Dan Anda tahu, sebuah seolah-olah kegagalan yang dilakukan oleh Bonanno da Pisa. Tapi Anda tahu dia tetap berharap. Dan ternyata kalau saudara dan saya tahu bahwa di balik pengharapan ada kuasa. Justru karena menara itu miring. Tiap tahun tambah miring. Akhirnya saudaraku, itu jadi menara yang digemari orang. Orang penasaran. Dan setiap tahun jutaan turis dari berbagai negara datang ke menara miring, menara Pisa. Menaranya miring, tapi orangnya tidak miring. Banyak orang saudaraku bangun sesuatu miring, orangnya juga otaknya miring. Kenapa? Gila dan kemudian stres. Tapi Bonanno da Pisa dan keluarganya hari ini justru menjadi kaya raya. Kenapa? Gara-gara menaranya miring. Dan waktu saya lihat ke sana dengan istri, benar-benar miring, saudaraku. Tiap hari tambah miring, saudaraku. Dan kemudian ditawari siapa yang mau masuk, bayar tiket, saudaraku, untuk naik ke atas. Dan saya merasa saya bukan orang langsing. Kalau saya naik ke atas, saya menambah kemiringan, saudaraku. Dan saya berkata, nggak perlu kita naik ke atas, ya kan? Kalau sampai tambah miring nanti kasihan, saudaraku. Yang penting menaranya miring, orangnya tidak ikut miring, saudaraku.
Mari kita belajar. Jangan pernah remehkan arti sebuah pengharapan. Hari ini, separah apapun keadaanmu, seburuk apapun posisi hidupmu, tetaplah berharap. Dan orang berharap tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Katakan haleluya. Yang kedua, rahasia hidup dalam pengharapan. Yang pertama, jangan pernah remehkan kuasa pengharapan. Yang kedua, jangan salah berharap. Kata bersama saya, jangan salah berharap. 2, 3, jangan salah apa? Berharap. Tadi Paulus berkata dalam Ibrani, pengharapan seperti jangkar yang diturunkan dari kapal dan harus sampai kemana? Ke batu karang. Dan kalau seandainya itu jangkar bukan ke batu karang, tetapi hanya ke pasir, Anda tahu, begitu ombak besar dan angin besar, maka kalau sampai yang disandari oleh jangkar itu goyah, rapuh, maka kapal itu akan geser. Tetapi kalau batu karang yang kuat, yang disandarin, Anda tahu, maka kapal itu tetap steady dan tahan terhadap semua keadaan. Nah, saudara sekalian, Ibrani 6 ayat 19 tadi, dalam Alkitab bahasa sehari-hari, dikatakan apa? Lihat, harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam. Dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Kalimat terakhir yuk baca sama-sama. Harapannya kepada siapa? Semua baca keras yuk. 2, 3. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di mana? Di rumah Tuhan di sorga. Jadi harapan kita itu harus kepada siapa? Tuhan sendiri. Katakan amin. Dan kita harus mendalam. Jangkar itu harus sampai mendalam. Kekristenan saudara nggak boleh dangkal. Kekristenan kita harus mendalam. Kenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Ayat yang terkenal berkata, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 sampai 8. Saya baca ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya berdoa dalam nama Yesus. Di sini tidak ada orang terkutuk. Saya berdoa semua orang diberkati. Katakan amin. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ngandalkan punya pengharapan tapi salah. Berharapnya sama manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Merasa diri hebat, diri pandai. Punya koneksi banyak. Terkutuk. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Merasa gak perlu Tuhan. Terkutuk. Ia akan seperti, ayat 6. Semak bulus di padang belantara. Kering. Gak ada berkat. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus. Di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dalam nama Yesus, biar ayat 5 dan 6 tidak ada dalam hidup kita. Katakan amin. Ayat 7 dan 8. Yuk, kita iman ini jadi bagian kita. Baca sama-sama keras. 2, 3. Diberkatilah orang yang apa? Siapa mau andalkan Tuhan? Anda pasti diberkati. Katakan amin. Yang menaruh harapnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Ayo ganti kata iya dengan nama saudara. Kalau saudara tidak mau ganti nama saudara, keras, nggak apa-apa. Saya aja yang nama sebutnya. Ya toh? Ayo ganti nama saudara masing-masing. 2, 3. Lukas akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Terus, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti apa? Menghasilkan buah. Yang percaya, katakan amin. Jangan salah berharap. Ada banyak orang Kristen kecewa. Kenapa? Kenapa hidupku terkutuk? Seolah-olah tinggal di padang gurun yang tidak ada berkat, tidak ada penyertaan Tuhan. Coba cek hidup saudara. Sudahkah kita berharap hanya ke Tuhan? Ataukah kita masih berharap kepada diri kita? Ataukah kepada orang lain? Sudah dengar? Gereja ini dari 2002, Tuhan sudah ajar saya. Buat jemaat tidak berharap kepada manusia. Saya tidak pernah mengatakan buat saudara. Dan dalam nama Yesus, sampai Yesus datang, saya tidak akan pernah mengajarkan. Saudara harus depend on me. No. Saudara tidak boleh depend on me. Tapi Anda harus depend on God. Katakan amin. Jangan berharap kepada manusia. Engkau akan kecewa. Kalau engkau berharap sama pendeta, satu hari engkau akan kecewa.
Kalau engkau berharap kepada temanmu, satu hari engkau akan kecewa. Kalau engkau berharap kepada anakmu yang sekarang sudah sukses, maka satu hari engkau akan dikecewakan. Tapi orang yang berharapnya benar, harapannya ke Tuhan, dia pasti hidupnya selalu berbuah dan akan hijau dan segar setiap waktu. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, jangan salah berharap. Bilang kanan kiri, katakan, jangan salah berharap. Amin, saudara. Saya ingat waktu saya di Surabaya, sebelum saya khotbah di sebuah kebaktian, ada seorang wanita bersaksi. Wanita ini orang Chinese, usia dugaan saya keliru. Saya pikir usia 30-40-an. Usianya udah 50 lebih. Tapi kelihatan muda dan segar, sukacita. Dan saya kaget karena saya lihat ini orang wanita kok agak nyentrik. Saya ingat pakai baju warna merah, ya. Lalu bagian tangannya itu kanan, lengan baju merahnya pendek, lengan kirinya panjang. Saya pikir ini apa model kayak begitu. Saudara, dugaan saya meleset. Tangan yang kirinya sengaja panjang, karena tangan kirinya sudah tidak ada lagi. Karena harus diamputasi. Dan waktu dia saksi, saya kaget. Anda tahu? Dia adalah orang Kristen yang tinggal di kota Padang, di Sumatera. Dan tahun 2009, saat dia baru masuk ke rumah dengan suami dan anaknya yang kedua. Anaknya yang pertama lagi kuliah di luar negeri. Begitu masuk, tidak lama kemudian terjadi gempa Padang yang hebat, 2009. Dan Anda tahu, rumah mereka yang adalah ruko 3 lantai, seketika juga langsung hancur. Mereka sempat awalnya mau cari kunci. Tapi biasa orang Indonesia, kalau sudah masuk rumah dikunci, dan kuncinya di mana tidak ingat. Anda tahu saudaraku, begitu mulai goyang mereka panik, mereka cari kunci, tidak dapat. Dan ternyata setelah ketemu kunci, sudah panik. Dan itu gedung 3 lantai rubuh, gerak. Saudara tahu? Semua gedung yang rubuh itu, saudara, langsung suami daripada wanita ini di sampingnya. Di depan matanya sendiri dia lihat. Langsung habis. Darah kemana-mana. Anaknya yang masih usia 5-6 tahun di samping dia juga langsung mati seketika. Dan wanita ini kerubuhan juga bangunan. Dan ada besi beton yang karena patah masuk menancap ke dadanya. Dan dalam keadaan hanya berapa senti, itu gedung sudah pasti kena dia, tapi tetap berhenti. Saudara tahu, dalam kondisi seperti itu, kalau orang tidak stres dan tidak gila saja, itu sudah anugerah. Saudara tahu, darah habis banyak. Karena tangan kiri wanita ini terjepit oleh reruntuhan bangunan 3 lantai. Kakinya sebagian juga kena. Saudara tahu, Padang habis semua. Dan dalam keadaan begitu, dia usah teriak minta tolong. Tidak ada yang dengar. Karena orang semua panik. Di saat itulah baru dia sadar. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia baru teriak ke Tuhan. Dia menjerit ke Tuhan. Dan Anda tahu, tiba-tiba dia kaget. Seperti ada sesosok dengan jubah putih yang ada di dekatnya. Dan dia sadar, itu adalah Tuhan sendiri. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Dan tiba-tiba, setelah dia berharap ke Tuhan dan bukan ke manusia, dengan sisa tenaga yang terakhir, sudah 6 jam lebih di dalam keadaan kayak gitu. Dia nemu tangan kanannya, dia raba-raba, gelap. Ada satu batu kecil kayak kelereng. Dia genggam. Lalu kemudian dia tergerak untuk pukulkan ke besi beton yang menancap di dadanya. Dipukulkan, tak, tak, suara kecil, tak. Anda tahu, ternyata di saat
yang bersamaan. Pamannya yang sempat berhasil meloloskan diri dan bawa keluarganya naik mobil mau ke tempat pengungsian. Mendadak Tuhan ingatkan tentang ponakannya. Loh, bagaimana ponakan wanitaku itu? Mendadak dia akhirnya turunkan keluarganya. Dan ini paman balik muter. Dan itu resiko buat si paman. Karena kalau terjadi gempa susulan, dia juga bisa masalah. Tapi akhirnya dia balik. Dan dia datang kaget. 3 lantai ruko sudah habis. Dalam keadaan begitu, tiba-tiba paman ini, hujan dari sudah mulai gelap. Dia dengar suara, tak, tak. Langsung dia teriak, Yati, Yati. Dan kemudian ini wanita teriak dengan lemah. Ya, aku di sini. Saudara-saudara, pamannya segera langsung panggil beberapa orang yang lain. Mencoba saudaraku untuk gali. Dengan skop yang ada. Tapi reruntuhan begitu banyak dan besar. Dan di mana posisi ponakannya dia nggak tahu. Hampir 3 jam pamannya sudah nyaris putus asa. Karena dia gali dan tidak ketemu. Di saat itulah Yeti tahu. Ini waktu untuk dia mati. Tapi dia berkata, Tuhan, kalau engkau bisa buat aku hidup, aku tidak akan pernah berhenti bersaksi akan kebaikan. Bayangkan, tidak ada keluhan, tidak ada kata marah dan kecewa. Walaupun dia lihat suaminya dan juga anaknya mati seketika. Anda tahu tiba-tiba Tuhan kirim tukang becak lewat dan tiba-tiba, loh, ngapain nyari siapa? Ada ponakan saya di dalam. Dan tukang becak bilang, coba suruh dia ketok. Ketok lagi, tok, tok. Kecil sekali suaranya, tok, tok. Tukang becaknya keliling. Dan tiba-tiba, di sini, pasti di sini. Loh, masa mungkin? Coba gali di sini. Dan digali hampir 1 jam. Ternyata betul posisi Yeti ada di situ. Dan Anda tahu, dia bukan digendong. Nggak bisa digendong, dia ditarik. Dan akhirnya dibawa ke tempat pengungsian. Dia menggigil. Dan dia berkata pada suster yang lewat, Suster, saya menggigil, saya pasti kena tetanus ya. Suster berkata, maaf Bu, Ibu bukan tetanus. Ibu sudah kehabisan darah. Suster, minta darah dong. Maaf Bu, semua darah persediaan PMI habis. Ibu darah apa? AB. Apalagi AB Bu. Itu langka. Sudah pasti habis stok. Dia tidak lagi berharap kepada PMI. Dia terus berharap ke Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Tiba-tiba akhirnya itu ada gembalanya datang. Doakan dia. Dan Tuhan bisa pakai gembalanya. Untuk apa? Dapat 1 bag darah AB. Untuk bertahan 1 hari. Kemudian diinfuskan, ditransfusikan. Dalam keadaan begitu tiba-tiba harus bagaimana? Tidak ada pilihan lain. Hanya Singapura tempat yang paling dekat. Untuk segera dibawa ke sana. Akhirnya Tuhan bisa kasih hikmat keluarganya. Hubungi temannya. Temannya berkata butuh $30.000 Singapura. Untuk helikopter datang dari Singapura khusus jemput wanita ini. Duitnya siapa? Sudah habis semua. Bang tutup. Anda tahu dia kembali berdoa, Tuhan. Aku hanya berharap kepadamu buat mujizat. Malam itu tiba-tiba ada temennya punya bos. Ternyata dia pagi itu sebelum gempa sempat beli $30.000 Singapura. Dan belum sempat di store ke bank. Ternyata Anda tahu bosnya digerakkan untuk segera pinjamkan. Dan besok paginya ditransfer. Dan sore itu helikopter datang dari Singapura. Langsung dibawa khusus ke Mount Elizabeth Hospital di Singapura. Dan Anda tahu, dokter lihat dan dokter berkata, my God, pasti mati. Darah begitu banyak. Tangan sudah hancur kirinya. Kaki beberapa sudah mulai pembusukan. Karena sudah 2 hari lewat. Tapi yang terjadi? Dia tak henti-hentinya berharap hanya ke Tuhan. Bukan ke dokter. Dia tahu Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong dia. Singkat cerita, Tuhan ajaib. Kakinya yang busuk sempat dapat terhentikan. Kakinya dua-dua terselamatkan. Beberapa tusukan kena besi terselamatkan. Tapi tangan kirinya tidak terselamatkan. Dan harus diamputasi. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Tidak ada satu kata keluhan yang keluar dari hidupnya. Dia tetap berkata, aku percaya Engkau punya rencana besar Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi? Dalam keadaan begitu,
Tuhan bisa buat mujizat. Habisnya ternyata sekian miliar, hampir 2 miliar lebih katanya. Sudah tahu? Sampai berkali-kali Yeti ini saudaraku, dalam keadaan sudah mulai hari habis amputasi, dia naik di kursi roda, dia datangi kepada ketua dokter rumah sakit. Please diskon. Kamu tahu nggak? Dimarahin tambahan. Mestinya 4 miliar. Tapi untuk kamu saya diskon karena kamu korban gempa. 2 miliar. Hah? 2 miliar itu sudah diskon. Dan dia berkata, 2 miliar aja nggak bisa bayar. Gitu. Di diskon aja nggak bisa bayar. Please, diusir saudaraku. Kamu balik ke kamarmu. Dia tetap berharap ke Tuhan. Anda tahu, ternyata pada waktu dia mulai masuk ke rumah sakit Singapura, banyak anak-anak Tuhan yang dengar, hamba-hamba Tuhan dengar, dan akhirnya tergerak buat rekening, bukakan atas nama dia. Dan hari itu ketika harus bayar, dia bilang sama temannya, tolong cek ke bank saya. Dicek, totalnya 2 miliar persis. Tepuk tangan yang meriah. Hari ini dia dipakai Tuhan keliling kemana-mana. Dia bersaksi bagi Tuhan. Dan Anda tahu saudara, tidak ada kata wajah yang susah, wajah yang mengeluh, tapi sukacita, pengharapan. Dan saudara tahu dia bilang begini, sampai dia bilang begini, saya belajar bersyukur, semua Tuhan selamatkan, kecuali tangan kiri saya. Buat tanda akan mujizat Tuhan. Karena sekarang justru tangan saya kiri hilang. Saya bisa masuk ke tempat orang cacat. Mereka yang putus asa, kalau dikhotbahin oleh pendeta yang lengkap badannya, mereka bisa bilang, enak lu ngomong harap-harap badanmu lengkap. Tapi Anda tahu begitu Yeti masuk dan mereka kaget, dia saksikan tentang Tuhan, banyak yang nangis. Orang ini memberi inspirasi dan banyak orang-orang cacat gara-gara pelayanannya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya selesai kebaktian, dia bilang, pastor, saya juga mau ke Amerika. Ada teman yang minta saya pelayanan di Amerika. Boleh enggak datang ke gereja pastor? Doakan kalau tidak ada halangan, beberapa bulan ini akan datang. Dia akan datang ke tempat ini. Dan Anda akan lihat, Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap. Waktu selesai mendengar kesaksian itu, saya di tengah khotbah saya bilang ini, apa yang kita bisa simpulkan saat dengar kesaksian Yeti? Satu, ternyata apapun masalah kita hari ini, tidak sebanding dengan dia. Dia kehilangan suaminya di depan mata. Dia kehilangan anaknya yang kedua di depan mata. Dia kehilangan semua kekayaannya runtuh di depan mata. Bahkan dia kehilangan tangannya. Kita belum apa-apa. Hanya kena masalah dikit aja. Sudah kecewa dan marah, ngambek sama Tuhan. Nanti kalau Anda dengar dia saksi, saya minta supaya wanita-wanita yang suka ngomel, didoakan sama dia. Dan berhenti ngomel. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah dan haleluya. Karena bersama saya, jangan salah berharap. 2, 3. Jangan salah berharap. Yang ketiga, rahasia hidup dalam pengharapan, jangan pasif dalam pengharapan. Saudara dan saya tidak boleh pasif dalam pengharapan, alias begini, kita harus aktif mengejar apa yang kita harapkan. Katakan amin. Kalau sampai ada orang Kristen bilang begini, ya yang penting ngalir saja. Bukankah Yesus berkata, aku akan berikan apa yang kau inginkan. Katakan amin. Apa yang kau minta akan diberi. Itu bicara apa? Apa yang kau harapkan. Dan apa yang sudah harapkan. Jangan cuman berharap. Yang jomblo berharap mau nikah. Jangan cuman pasif, aktif. Amin. Pergi ke salon. Make up. Pergi upgrade. Ya kan? Bagi yang punya keluarga bermasalah. Dan kau berharap pernikahanmu bahagia. Dengar, keluarga bahagia tidak akan turun tiba-tiba dari sorga. Keluarga bahagia adalah karena campur tangan Tuhan. Tapi juga kita harus aktif mengejar apa yang Tuhan janjikan. Air berubah jadi anggur yang manis. Menyelamatkan keluarga kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kata amin. Lihat Paulus mengajar apa? 1 Korintus pasal yang ke-9.
ayat yang ke-9 sampai 10. Lihat 1 Korintus 9 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembu yang lagi kerja di ladang sedang membajak, mulutnya jangan diberangus, jangan ditutup. Lembukah yang Allah perhatikan? Ayat yang 10 yuk baca sama-sama. 2, 3. Atau kitakah yang ia maksudkan? Baca sama-sama apa? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Yaitu apa? Pembajak harus membajak dalam apa? Pengharapan. Terus, dan pengirik harus mengirik dalam apa? Pengharapan. Orang yang sedang menuai juga harus menuai dengan pengharapan. Terus, untuk memperoleh apa? Bagiannya. Siapa mau alami tuaian jiwa-jiwa, tuaian berkat, lawatan Tuhan, lambaikan tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apapun yang kita harapkan, Tuhan mau kita aktif, tidak pasif. Katakan amin. Saudara-saudara, Tuhan mau kita kejar dengan iman apa yang menjadi harapan saudara. Saudara, banyak orang seperti orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Sudah putus harap. Lihat yang lain ketika malaikat turun tiba-tiba menggoncang air kolam. Dan siapa yang pertama masuk akhirnya sembuh. Maka si lumpuh 38 tahun sudah putus harap. Dan Anda tahu dia pasif. Maka waktu Yesus tanya, maukah kau sembuh? Harusnya cuma simpel jawabannya. Ya atau tidak. Tapi apa jawaban si lumpuh? Aku selalu kalah bersaing. Keadaan tidak mendukung aku. Yang lain ada yang nolong untuk masukkan. Saya pernah sih coba, tiba-tiba masuk biar ke dalam kolam. Tapi yang ke 110. Basah, kuyup, tapi gak sembuh. Sejak itu saya berkata, hidup kejam. Tapi Anda tahu, Yesus berkata apa? Bangun, berjalanlah. Saudara tahu, mujizat itu terjadi. Bukan Anda cuma diem-diem tanpa buat apa-apa. Mujizat akan jadi kalau engkau kejar bersama Tuhan. Dan lihat, keimpianmu akan jadi kenyataan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau hidup diberkati kelimpahan soal uang, siapa mau diberkati kelimpahan soal uang? Angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan? Siapa yang mau miskin? Angkat tangan. Jangan suruh. Siapa mau jadi orang yang diberkati limpah? Saudara sekalian, enggak cuman kau berharap, kejar apa yang Tuhan perintahkan, kerjakan. Apa yang Tuhan suruh, kerjakan. Wanita janda Sarfat ketika sudah sisa 1 genggam tepung dan juga beberapa tetes minyak. Lalu kemudian Elia berkata, buat dulu roti bundar bagiku. Saudara-saudara, bukan masalah apakah mujizat pasti terjadi. Masalahnya adalah apakah kau pasif dan tidak berbuat apa-apa. Ataukah kau mau aktif lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hasilnya wanita janda Sarfat dan anaknya hari itu dia beri dulu ke Tuhan. Dia persembahkan yang terakhir. Yang ajaib. Tuhan buat mujizat. Tepung dan minyak tidak habis-habisnya. Dan waktu dia buat lagi, ada lagi. Buat lagi, ada lagi. Dan ajaib. Saya yakin itu wanita janda dan anaknya makan sampai kenyang. Roti kenyang. Dibuat lagi, ada lagi. Akhirnya mereka bukan cuma makan bagi diri sendiri. Mereka buat Sarfat Bakery. Jualan roti, saudaraku. Dan akhirnya diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ada seorang raja daripada kerajaan yaitu Bavarian di Jerman bernama King Ludwig. Ya. Waktu dia kecil, dia pernah bermimpi, punya impian dream. Mau membangun sebuah istana seperti istana putri apa? Bukan putri duyung, saudara. Apa? Castle kayak apa? Dan Anda tahu sih? Cinderella. Dan ternyata akhirnya saudaraku, ketika dia jadi raja, dia mau supaya itu terjadi. Harapannya, apakah semudah itu?
2 tahun waktu dia mulai memerintah atas Bavarian di Jerman. Akhirnya kerajaan Prusia. Makanya sudah tahu ada mall dekat Philadelphia, King of Prussia. Ya itu lawannya Bavarian. Akhirnya Raja Prusia menyerang Bavarian. Dan King Ludwig kalah. Dan dalam keadaan dia dijajah, ditekan. Tetap dia punya impian dan harapan yang kuat. Dia terus mau coba bangun kastil seperti Cinderella. Yang diharapkan sejak kecil. Dia rencana 3 tahun pasti selesai. Anda tahu, ternyata keadaan tidak seperti yang diharapkan. Keadaan semakin sulit. Tapi dia tidak pernah berhenti. Dia aktif terus. Sampai akhirnya dari 3 tahun targetnya. Akhirnya itu kastil baru selesai 20 tahun. Tapi yang menarik adalah dia tidak pernah pasif. Dia terus berjuang sampai jadi kenyataan. Dan hari ini saudara, itu ada dan semua orang dari berbagai penjuru dunia. Setiap tahun minimal 1,3 juta orang dari berbagai negara. Termasuk yang namanya orang Indonesia juga ada. Dan saya lihat beberapa orang Indonesia grup datang ke sana. Oleh anugerah Tuhan saya dengan istri lihat ke sana. Dan Anda tahu kastilnya seperti apa. Bayangkan saudara, seperti yang dia impikan. Dan 20 tahun perjuangan. Dan akhirnya diberi nama Neuschwanstein Castle. Berikutnya lagi. Dan ini pada waktu winter. Waktu lagi berikutnya. Ya, dan Anda tahu begitu luar biasa. Orang dunia saja dia percaya kalau dia berharap pasti jadi kenyataan. Apalagi kita disertai Tuhan, sudah pasti jadi kenyataan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan besok adalah sebuah sejarah baru buat kita. Di acara 4th of July, kemerdekaan Amerika. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Siapa ingin Amerika kembali kepada Yesus? Belum semuanya. Siapa punya hati supaya Amerika kembali pada Yesus? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pasif dalam pengharapan, tapi aktif. Dan oleh anugerah Tuhan, besok saudara-saudara yang mau ambil bagian, jam 8 pagi kumpul. Kita akan ibadah, pengurapan, dan juga perjamuan. Setelah itu kita akan sama-sama jalan arak-arakan. Ya, dan percayalah, tidak akan mati. Beberapa berpikir, waduh Pak, jalannya jauh. Percaya nggak akan mati. Saya juga akan ikut jalan. Dan semakin langsing. Amin, saudaraku. Percaya. Dalam nama Yesus yang ikut jalan, minimal 2 kilo turun. Tapi naik 5 kilo kalau Anda kecanaton habis, saudaraku. Ayo ambil bagian. Bukan pasif. Bukan cuma berharap supaya Amerika kembali pada Tuhan. Do something. Dan kita bersyukur. Sebetulnya pergulatan yang tidak mudah. Tapi tim panitia kita melakukan yang terbaik. Mereka terus aktif. Dan akhirnya panitia sudah akhirnya, ya sudah. Seharusnya nggak mungkin boleh dan tidak ada kesempatan. Tapi akhirnya puji Tuhan, BMC Philadelphia dan kita dapat kesempatan. Akhirnya nanti tim kita akan naik untuk tarian pujian. Awalnya mereka hanya beri 10 menit kali 2 kali. Jadi total 20 menit. Akhirnya berubah. 15 menit. Kali 2 kali, 30 menit. Katakan haleluya. Dan yang ajaib, ternyata saudaraku, Senin kemarin dan Kamis kemarin, tiba-tiba panitia mendadak beberapa hari sebelumnya berkata, kami minta tim daripada BMC nyanyi dan nari di Independent Mall. Sebuah mall yang besar, yang dekat dengan tempat kemerdekaan. Ya, bel yang retak itu. Dan ternyata Anda tahu kita dulu sudah punya impian. Supaya kita naikkan pujian di mall. Dan juga tarian di mall. Supaya orang tahu tentang Yesus. Tapi izinnya tidak mudah. Kita malah dalam anugerah Tuhan. Mereka panitia Welcome Amerika berkata, kami minta kalian nari 2 hari.
Awalnya diberi jatah 30 menit. Tapi akhirnya jadi berapa? 1,5 jam. Dan nanti mungkin minggu depan kita bisa lihat klipnya, atau Anda nanti sudah lihat di Facebook atau di website gereja. Anda tahu saudara? Itu sampai respon orang yang lihat luar biasa. Beberapa mereka sampai teriak, haleluya, Yesus. Amin saudara. Ini orang Amerika. Lihat pujian tarian. Mereka sampai kata, wow, ini spesial. Dan banyak yang akhirnya dengan handphonenya merekam. Bahkan katanya Kamis kemarin, teman-teman yang hadir dan ikut berkata gini, panitia agak sedikit sewot. Loh kenapa sewot? Karena mereka membagi karcis untuk acara besok gratis untuk ikut konser. Tapi ternyata tidak selaris daripada orang-orang minta informasi gereja kita. Dan bagi brosur. Besok kita sudah sewa tenda juga di sana. Murah sekali. Cuman 10.000 US dollar. Dari jam 12 siang sampai jam 7 malam. Itu bukan pemborosan. Kita sedang memberkati negara ini. Dan kita akan bagikan 3.000 kaos. 3.000 pretzel. Kita tadinya mau kasih pretzel yang gede, kering. Apa namanya yang basah. Tapi panitia berkata tidak boleh. Kenapa? Vendor yang lain, yang sewa tenda lain juga jualan makanan. Jadi kita boleh tapi yang kering. Nggak apa-apa. Ya kan? Bagi. Dan kemudian Anda tahu, kita juga bagi 10.000 gelang. Tulisannya thank you Amerika. Dan kita percaya supaya Tuhan bawa kembali Amerika datang kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Kenapa? Karena tim yang akan bergerak nggak cuma kasih yang gratis, tapi mereka akan berkata, Jesus love you. Can I pray for you? Bolehkah aku berdoa? Dan nanti akan lihat anak-anak kita, orang-orang jemaat kita yang ikut di jalan-jalan mendoakan orang-orang. Buat gandengan tangan, tumpang tangan, jangan tumpang kaki. Saudara. Amin. Saya percaya ini waktunya Amerika diselamatkan kembali. Amerika dilawat Tuhan kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan harapan kita tidak boleh pasif. Harus aktif. Yang keempat, yang terakhir. Rahasia hidup dalam pengharapan. Jangan pernah berhenti berharap. Ucapkan 2, 3. Jangan pernah berhenti apa? Berharap. Sesukar apapun keadaan. Seburuk apapun masalah kita. Teruslah berharap kepada Tuhan. Ayat yang terakhir. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama Ibrani 10 ayat 23. Semua baca keras. 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia Tuhan yang menjanjikannya apa? Kurang keras katakan Yesus setia. Saudara sekalian, jangan pernah berhenti berharap. Apapun keadaannya. Dan Anda harus tahu, kalau kita terus berharap, Tuhan yang berjanji setia. Dia bukan seperti manusia yang berbohong atau berdusta. Tapi dia Tuhan yang setia. Pasti menggenapi janjinya. Pengharapan akan mengubah kita. Jadi pribadi yang kuat dan ulet. Pengharapan akan mengubah kita. Jadi pribadi yang tabah dan tahan banting. Katakan amin. Pengharapan akan membuat kita jadi kreatif dan inovatif. Saya sangat suka bergaul dengan orang-orang yang optimis, aktif, daripada orang yang gembos. Lihat kanan kiri, katakan jangan gembos. Aktif, bangkit, punya pengharapan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat saya di Balikpapan di Kalimantan, KKR Sabtu dan Minggu di gereja Pak Samuel. Sabtu sebelum saya khotbah, ada suami istri yang bersaksi. Dulu mereka dari keluarga agama seberang. Satu hari mereka diinjili terima Yesus. Mereka adalah pengusaha kayu. Di Balikpapan sudah punya 4 anak. Dan Anda tahu apa terjadi? Sejak percaya Yesus, nggak lama kemudian usaha kayunya melorot. Terus melorot. Sampai satu hari harus terpaksa dia tutup. Dalam kondisi ekonomi yang berat. Istrinya hamil anak yang kelima. Waktu melahirkan, ini anak
buta kedua matanya. Pria ini berkata, saya punya banyak alasan untuk marah dan kecewa dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya punya gembala dan teman-teman, pelayan dan juga jemaat yang kuatkan kami. Untuk kami tidak pernah goyah, percaya dan berharap ke Tuhan. Bahkan sampai satu hari, ada hamba Tuhan yang menubuatkan, anakmu yang buta ini, kalau engkau rawat dan cintai dia, satu hari bukan jadi anak yang mempermalukan, tapi anak yang mempermuliakan. Dan Anda tahu memang ini anak buta. Bukan cuman buta, ada gangguan problem mentalnya juga. Tapi Anda tahu, di semua keterbatasannya, Tuhan beri talenta buat anak ini. Kalau dia nyanyi suara emas. Dan akhirnya melalui banyak proses, hari ini orang kenal. Itulah Gracia Epifani yang dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Lagunya banyak kita nyanyikan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap percaya, berharap padamu. Saudara, bahkan akhirnya saya bilang sama Gracia, 2017 mau nggak ke Amerika? Pelayanan di tempat Lalu dia teriak, mau Om. Dan doakan kalau tidak ada halangan, tahun depan Gracia akan datang dan jadi berkat buat kita semua. Kesimpulannya apa? Dalam kondisi apapun, tetaplah hidup dalam pengharapan. Pengharapan adalah seperti jangkar yang membuat hidup kita kuat dan berkemenangan. 4 rahasia hidup dalam pengharapan. Yuk baca sama-sama 4 poin ini. Baca sama-sama. 2, 3. Jangan remehkan dampak dari pengharapan. Yang kedua, jangan salah berharap. Yang ketiga, jangan pasif dalam pengharapan. Aktif. Terus yang keempat, jangan pernah berhenti.